Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Wirangada. Nama saya Rina Sumbara. Nama saya Satuan Kota. Nama saya Muhammad Fadli Rizkyananda. Nama saya Muhammad Vigo Kanto. Nama saya Rama Malik Ibrahim. Nama saya Salma Farah Faiza. Nama saya Sarah Nazari Andi. Kami dari kelompok 1 kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan mengenai kehidupan zaman Paleolitikum. Kehidupan sosial dan cara bertahan hidup pada masa Paleolitikum. 1. Belum mengenal cocok tanam. Pada masa ini, manusia belum bisa cocok tanam, berbeda dengan pada zaman batu muda atau Neolitikum. Sama manusia sudah mulai mengenal cara mendapat makanan dengan bertani. 2. Hidup berburu dan meramu. Karena belum mengenal sistem cocok tanam, manusia purba hanya mendapatkan makanan dengan berburu lalu mengumpulkan makanan atau meramu. Ini misalnya terlihat dari sisa-sisa kerang dan hewan laut di pantai dari sisa makanan manusia purba yang disebut Gajeng Komediger. 3. Manusia purba masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Dalam kelompok kecil, manusia purba pada masa ini mendapat makanan dengan mengumpulkan buah liar atau kerang pantai. Karena itu manusia purba harus hidup nomaden atau berpindah-pindah. Kondisi ini disebabkan karena manusia harus mengikuti binatang buruan yang merupakan sumber makanan utama mereka dan hidup dalam kelompok kecil. Bila sumber makanan habis, manusia harus berpindah ke tempat baru. Tempat tinggal manusia saat itu memanfaatkan gua-gua alami atau membangun tenda sederhana dari patahan ranting pepohonan. Belum ada pembagian kerja dan stratifikasi sosial. Karena belum ada sistem cocok tanam, maka manusia masih tinggal dalam kelompok-kelompok berburu dalam anggota kelompok yang kecil. Dalam kelompok ini belum ada sistem sosial yang kompleks. Pada masa Paleolitikum, semua manusia masih hidup sebagai pemburu atau pengumpul makanan, dan belum ada pembatasan antara pemimpin dan pekerja yang khusus membuat produk tertentu. Ini berbeda dengan yang terlihat pada masa Neolitikum. Manusia hidup dalam desa-desa dan mulai terbentuk stratifikasi antara kalangan atas dan bawah. Munculnya pemimpin dalam masyarakat dan adanya kelompok kerja yang khusus melakukan profesi tertentu sebagai pengrajin dan pedagang. Kebudayaan pada zaman Paleolitikum. Berdasarkan daerah penemuannya, maka alat kebudayaan Paleolitikum tersebut dapat dikelompokkan menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Yang pertama, kebudayaan Pacitan. Pada tahun 1935, von Koningswald menemukan alat batu dan kapak genggam di daerah Pacitan. Kapak genggam itu berbentuk kapak tetapi tidak bertangkai. Kapak ini masih dikerjakan dengan sangat kasar dan belum dihaluskan. Para ahli menyebutkan bahwa kapak itu adalah kapak penetap. Selain di Pacitan, alat-alat banyak ditemukan di Progo dan Gombong, Sukabumi, dan Lahat. Yang kedua, kebudayaan Ngandong. Para ahli berhasil menemukan alat-alat dari tukang tulang, flex, alat penusuk dari tanduk rusa, dan ujung tombak berigi di daerah Ngandong dan Sidoarjo. Selain itu, di Kasangiran ditemukan alat sangat kecil dari batuan yang amat indah. Alat ini dinamakan serbi pila dan banyak ditemukan di Kabeng atau Sulawesi Selatan yang terbuat dari batu-batu indah seperti kalsedon. Kebudayaan Ngandong juga didukung oleh penemuan lukisan pada dinding gua seperti lukisan tapak tangan berwarna merah dan babi hutan ditemukan di Gua Leang Patai di Sulawesi Selatan. Zaman Paleolitikum ditandai dengan kebudayaan manusia yang masih sangat sederhana. Ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum yakni hidup berpindah-pindah atau nomaden, berburu food gathering, dan menangkap ikan. Zaman Paleolitikum biasanya dikenal juga dengan kebudayaan batu tua. Di zaman ini, peralatan yang digunakan masih berasal dari batu yang kasar. Kehidupan manusia pada saat itu hanya menggantungkan pada alam saja. Manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum masih menggunakan sistem ekonomi dengan dasar tukar barang. Beberapa manusia purba yang bisa membuat koper atau kapak menetap akan memberikan alatnya jika ditukar dengan makanan atau kain. Manusia purba pada saat tersebut belum dikenal uang jual beli atau yang lainnya. Mereka mencari makanan dari hasil barter dengan manusia purba lain atau berburu binatang. Tidak ada perkembangan sistem ekonomi apapun yang signifikasi dalam masa ini. Masa ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Manusia purba di
zaman ini tidak mendapatkan upah dalam bentuk uang, melainkan bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Di zaman Politikum, kesulitan perkembangan ekonomi juga dipengaruhi karena sulitnya komunikasi. Manusia purba diperkirakan masih sering menggunakan bahasa tubuh. Hal inilah yang menyebabkan sulit untuk melakukan perkembangan termasuk dalam perekonomian. Selain di 4 zaman ini, ada juga masa perundagaian dalam masa ini. Manusia purba membuat gerabah, keranjang, dan yang lainnya. Setelah itu, mereka akan menawarkan kepada daerah lain yang tidak menjadi wilayah domisili mereka. Hal ini bisa diaktifkan menjadi cikal bakal perdagangan yang terjadi di masa penjajahan sistem ekonomi. Diperkirakan perkembangan di zaman logam, bukan zaman batu. Itu dia beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang sistem ekonomi yang ada di zaman prasejarah. Walaupun masih sebelum ada bentuk jual beli menggunakan uang, sistem ekonomi ini sudah mulai muncul di cikal bakalnya di zaman batu dan berlanjut ke zaman logam. Sistem kepercayaan pada zaman Paleolitikum. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan yang telah dikenal oleh manusia pada zaman Paleolitikum perlahan membawa warna baru untuk kehidupan mereka. Salah satunya adalah lahirnya sistem kepercayaan yang dianut oleh manusia pada zaman tersebut, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme adalah suatu sistem kepercayaan yang sudah dikenal pada zaman Paleolitikum. Secara khusus, animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda memiliki roh. Salah satu bukti adanya kepercayaan tersebut yaitu penemuan tulang belulang manusia di dalam gua. Dan dinamisme merupakan suatu sistem keyakinan yang dianut oleh manusia purba bahwa setiap benda memiliki kekuatan yang bersifat gaib. Adapun bukti yang menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut sudah dianut oleh manusia pada zaman Paleolitikum, yaitu dengan adanya penemuan menhir. Meskipun ada 2 jenis kepercayaan yang dianut oleh manusia pada zaman tersebut, tetapi kepercayaan terutama mereka adalah terhadap roh nenek moyang. Mereka meyakini bahwa setiap roh orang yang sudah meninggal akan berangkat menuju suatu alam atau tempat yang jauh yang lebih baik dari kehidupan di dunia. Hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Yang pertama ada kapak genggam. Kapak genggam adalah sebuah batu yang mirip dengan kapak tetapi tidak bertangkai dan cara menggunakannya dengan cara digenggam. Kapak genggam terkenal juga dengan sebutan kapak perimbas. Dalam ilmu prasejarah disebut koper, artinya alat peretak. Kapak genggam pernah ditemukan oleh Gustav Hendrik Ralph von Koenigswald pada 1935 di Pacitan, Jawa Timur. Batu ini biasanya dibuat dari batu gamping. Batu tersebut dipahat memanjang atau diservis sehingga berbentuk lonjong. Fungsi dari kapak genggam sendiri yaitu untuk menumbuk biji-bijian, membuat serat-serat dari pepohonan, membunuh binatang buruan, dan sebagai senjata menyerang lawannya. Penyebarannya dari hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kapak jenis ini berasal dari lapisan trinil, yaitu pada masa Pleistosen Tengah, sehingga disimpulkan bahwa pendukung kebudayaan kapak genggam adalah manusia Pithecanthropus erectus. Yang kedua ada alat tulang binatang atau tanduk rusa. Salah satu alat peninggalan zaman Paleolitikum yaitu alat dari tulang binatang. Alat dari tulang ini termasuk hasil kebudayaan Ngandong. Kebanyakan alat dari tulang ini berupa alat penusuk atau belati dan ujung tombak berigi. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah. Selain itu, alat ini juga biasa digunakan sebagai alat untuk menangkap ikan. Yang ketiga ada pahat genggam. Pahat genggam adalah pahat yang dilakukan orang dengan tangan yang alatnya digenggam seperti kapak dan berbentuk masif, dan fungsinya adalah untuk mengemburkan tanah dan mencari umbi-umbian yang dapat dimakan. Selanjutnya ada kapak perimbas. Kapak perimbas tidak jauh berbeda dengan kapak genggam, namun ukurannya lebih besar. Kapak perimbas berfungsi untuk menimbas kayu, memahat tulang, dan sebagai senjata.
Alat ini juga ditemukan di Gombong atau di Jawa Tengah, Sukabumi, di Jawa Barat, Lahat, di Sumatera Selatan, dan Goa Chokoujin di Beijing. Alat ini paling banyak ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Tengah, sehingga oleh Ralph von Koenigswald disebut kebudayaan Pacitan. Selanjutnya ada flakes batu chalcedon atau alat serpih. Flakes yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu chalcedon yang dapat digunakan untuk mengupas makanan. Flakes termasuk hasil kebudayaan Gandong, sama seperti alat-alat dari tulang binatang. Kegunaan alat-alat ini pada umumnya untuk berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi, dan buah-buahan. Yang terakhir ada kapak penetak. Kapak penetak berarti kapak yang digunakan pada masa Paleotikum awal. Kapak penetak memiliki kesamaan bentuk dengan kapak genggam dan kapak perimbas. Kapak penetak berfungsi untuk membelah pohon kayu dan bambu. Kapak penetak ini hanya ditemukan di kawasan Asia, sezaman dengan kebudayaan kapak genggam di Eropa. Manusia yang hidup pada zaman Paleolitikum. Yang pertama adalah Homo. Manusia jenis ini merupakan cikal bakal manusia modern yang saat ini hidup di bumi dan manusia pendukung zaman Paleolitikum. Terdapat beberapa jenis dan perkembangan disebut dengan manusia cerdas atau Homo sapiens. Jenis manusia prasejarah ini memiliki beberapa hal yang membedakan dengan jenis Pithecanthropus, sehingga dibilang bahwa Homo sebanding dengan manusia biasa. Dalam pembahasan kali ini terdapat beberapa jenis Homo yang ada dan mendukung kebudayaan Paleolitikum, antara lain Homo sapiens. Dari segala jenis manusia prasejarah yang ditemukan, bisa dibilang jenis ini yang paling berkembang baik dan mendukung kebudayaan yang baru. Bukan lagi kebudayaan Paleolitikum, meski masih mendukung kebudayaan ini juga. Homo sapiens merupakan nama yang memiliki arti tersendiri, yang berarti manusia cerdas. Menurut peneliti, jenis ini merupakan jenis kelanjutan dari Homo wajachensis, namun memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dibanding manusia lainnya. Pithecanthropus. Manusia kera berjalan tegak atau jenis yang sering ditemukan ialah Pithecanthropus erectus. Penemuannya sebagai manusia pendukung zaman Paleolitikum merupakan yang paling umum ada dalam sejarah manusia prasejarah. Manusia purba jenis ini merupakan temuan dari salah satu seorang penjajah dari tentara Belanda, Eugene Dubois, pada tahun 1891 di daerah Trinil, Jawa Tengah. Fosilnya terkubur dalam lapisan Pleistocene, lapisan bawah dan tengah. Berdasarkan temuan beberapa fosil dapat disimpulkan ciri-ciri Pithecanthropus adalah sebagai berikut: mempunyai tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, memiliki volume otak berkisar antara 750 sampai 1350 cc. Bentuk tubuh dan anggota badan tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Alat pengunyah dan alat tenguk sangat kuat. Bentuk geraham besar dan rahang yang sangat kuat. Bentuk tonjolan kening tebal melintang di dahi dari sisi ke sisi. Bentuk hidung tebal, bagian belakang kepala menonjol. Selain Pithecanthropus erectus, terhadap pula beberapa spesies lain yang ditemukan, yakni Pithecanthropus mojocertoensis. Jenis manusia prasejarah ini ditemukan pada tahun 1936 oleh Weidenreich di desa Jetis, sekitaran Mojokerto. Fosilnya dinamakan Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus solensis, G.H.R. von Koenigswald, Oppenort, dan Terhar pada sekitar tahun 1931 sampai 1934 mengadakan penelitian di Lembah Sungai Bengawan Solo dan penemuan pertama di Ngandung.
Blora adalah fosil Pithecanthropus solensis, artinya manusia kerat dari Solo. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.